Sekarang beralih pembicaraan. Saya itu kalau beli kamera kan kita kepenginnya itu yang bekas saja, karena gini, banyak sekali teknologi yang sudah bagus dan itu kalau yang baru-baru itu masih mahal-mahal. Ya, betul. Terus apalagi hanya digunakan untuk relawan pemula kan kosnya tinggi. Nah, saya beli beberapa kali sebelum dulu kenal Pak Aris itu keliru. Jelek. Ini kayaknya harus minta tolong ke orang. Akhirnya saya sering ketemu Pak Aris, selain servis juga nitip Pak, beliin ini, cariin speknya, kasih yang ini. Saya dapat bagus-bagus barangnya dan lebih-lebih. Ya kalau murah mahal itu relatif lah. Tapi saya puas lah beli lewat Pak Aris. Minta tolong untuk carikan jenis lensa ini, kamera ini, itu tidak pernah mengecewakan. Itu bagus-bagus. Jadi kalau nanti teman-teman mau beli lensa, nitip beli kamera apa-apa, itu percaya sama Pak Aris, dikontrol dulu ternyata. Jadi nggak asal jualan barang. Betul. Pelayanan. Lagian Pak Aris kan juga ngerti ini yang akan menggunakan. Bukan saya, tapi anak-anak kebutuhannya ini diarahkan. Oh, kalau motret bukit dari kejauhan lensanya ini, yang jarak dekat ini, plus tambahi sama Pak Aris itu ilmunya juga cara motretnya. Jadi kita seneng nih dapat ilmu, dapat barang murah juga. Nah, itu pentingnya pertemanan kayak gitu. Nah, Pak Aris sekarang ini gini, kita kan sudah yakin ini kalau beli barang aja, kalau alat-alat kamera itu yang 12-13 tahun yang lalu, atau katakanlah 8 tahun yang lalu kan power super. Ini aja, ini kamera tahun berapa ini rilis Pak Aris, inget nggak? Saya lupa ya, tapi ini udah lama juga nih. Ini canggihnya luar biasa loh Pak. Olympus OMD M1 ini kasta tertingginya lah. Iya, itu udah murah-murah sekarang. Kalau baru berapa harganya? Masih ada yang seri ini 36-an ya. 36 juta. Kalau bekas-bekas berapa? Yang agak barunya mah hampir separohnya. Separohnya 15-an. Bisa gitu. Tapi mungkin bisa lah Pak, yang jadi harga 10-an juta mungkin. Bisa dapat. Tapi belum tentu bagus. Enggak juga, kadang yang beli Olympus tuh biasanya bukan orang yang istilahnya pemakai mayoritas. Oh gitu. Itu barang minoritas. Jadi saya minoritas ya, penggemar Olympus. Jadi minoritas tuh plus minus. Minusnya kalau kita pengen beli baru harganya lambung. Oh gitu. Tapi begitu kita perlu second yang mulus, harganya bisa terjun bebas. Pas kalau beli 10-an juta gitu. Ya murah maksudnya. Ini second, tapi nggak pernah dipakai kata dia. Ya kelihatan nih jam terbangnya. Jam terbangnya habis di Odessa nih. Kalau di Odessa ugal-ugalan, motret seminggu bisa 4-5 kali, hanya istirahat 2 hari saya. Memilih kamera dan lensa bekas, tip secara umumnya bagaimana Pak? Emang untuk sekarang tuh kan sangat luas ya, apalagi dengan adanya dunia online apa. Ya bukan berarti kita online tuh nggak bagus, nggak aman atau selalu jelek, nggak. Tapi di situ ya tinggal kita pinter-pinterannya. Kalau mau bicara online, saya juga terus terang tetap mantau kalau barang-barang online. Iya. Nah, tapi kan kembali lagi ke ilmu pemahaman kita. Ya, kita berapa kali kejebak, berapa kali rugi, itu istilah sekolahnya kita di situ. Itu kok nggak praktis Pak. Saya kan juga termasuk pembeli yang awam. Saya beli kayak gitu memang kecewa terus. Nah, kalau untuk orang lain kok kita beli di online, berat tanpa ngelihat, itu betul. Termasuk yang tidak dianjurkan, Pak? Ya, ada resiko ya. Ada resiko. Karena kadang walaupun yang jual online-nya nilainya bagus, belum tentu mereka tuh paham. Masalahnya kalau harus kita ngelihat Pak, barangnya itu yang kita inginkan ada di Batam, Pak. Betul. Masa mau cek dulu? Nah, itu gimana? Akhirnya trial error ya. Siap rugi nggak kita? Ya, anggap aja kuliah gitu. Kayak zaman batu akik kan. Ini kita bisa beli kan pasti banyak jebakannya. Iya. Nah, kalau kita tadi kembali lagi bekas, berkualitas. Ya mungkin salah satunya kita manfaatkan link kita. Iya, kita punya teman, itu ya. Informasi, terus riwayat ini bekas siapa nih gitu kan. Itu paling enak tuh gitu. Kalau saya di Morse itu saya tidak menspesialkan jualan bekas, tapi bisa menyediakan. Iya. Kenapa?
Kalau saya full menyediakan barang bekas, otomatis kalau barangnya laku, otomatis kan perlu barang masuk. Itu perlu proses. Nah, khawatirnya di situ lolos QC pribadi saya gitu. Iya. Menurut karena kita butuh barang, beli aja. Taunya pas dijual barang tuh bermasalah, kelewat. Iya. Nah, yang sekarang saya terapkan di Morse, istilahnya ya kita santai aja. Karena pada beberapa orang nih, misalkan si A punya kamera merek ini bosen, pasti kan larinya bantuin jual dong, saya mau upgrade. Oh gitu ya. Itu yang paling aman buat saya tuh. Jadi informasi dasarnya itu ada milik siapa. Nah gitu jadi. Nah itu yang saya senengi dari Pak Aris. Ini bukan iklan atau memang saya sengaja ngiklan. Maksudnya ini gini loh. Kalau kita beli barang seperti itu kan butuh kehati-hatian karena tidak cuma sekali dua kali saya itu keliru. Keliru itu begini, barangnya katanya bagus, harganya sekian, begitu sampai rumah, waduh, nggak bisa dipakai. Itu berkali-kali itu ada lensa itu. Ya, itu sekolahnya di situ. Sampai habis dari itu ya saya lebih baik Pak Aris minta tolong, saya butuh lensa yang ini spesifikasi. Itu beliau maunya Odessa begini, udah tahu cariin, tidak sekedar makanya ada yang kemarin memang nawari yang jenis lensa itu sudah kapok saya Pak yang itu. Tapi kan saya beli yang lain yang lebih nah kalau kita beli barang bekas memang di kamera ini menurut saya luar biasa ya, jadi murah sekali bekasnya itu. Betul. Bisa karena jauh. Kalau kita beli awal atau beli yang baru sekarang kan kosnya tinggi banget. Dan ternyata banyak juga ya Pak, orang belanja kamera, belanja lensa itu tapi penggunanya enggak pernah. Ya. Dan masih kondisi hampir seperti baru itu. Banyak. Ya sayang kalau nggak dipakai. Banyak kejadian gitu banyak. Walaupun satu sisi buat saya was-was. Was-wasnya? Kalau dikaitkan dengan pasal pidana itu bisa aja kita membeli di bawah harga wajar, itu bisa kena pasal. Itu ada kadang akad kok. Akad ya, itu kadang kalau kita kaitkan dengan hukum ada rasa was-was itu di situ. Ya, takutnya apa-apa. 30 juta dibeli hanya 8 juta. Ya, itu kan di bawah kewajaran. Itu kalau misalkan sampai dikasuskan kita kena loh itu. Ya, membeli di bawah kewajaran. Kan akadnya. Orang yang ngasih harga aja yang punya barang kok. Nah, tinggal kita kuat-kuatan ini aja nanti. Ya itu senangnya. Tapi ngomong-ngomong sekarang Pak Aris, satu pertanyaan lagi. Pada males megang kamera, punya duit, punya anu pun males. Lebih mereka senang dengan ponsel. Betul. Nah itu melihat fenomena ini bagaimana Pak sebenarnya? Nah itu kita kembali lagi ya. Betul, ponsel termasuk saya tuh lebih banyak pakai ponsel juga. Iya. Teman-teman yang di media, wartawan pun udah rata-rata pakai ponsel. Ya kita nggak usah jelasin lah ponsel tuh kelebihannya apa ya. Nah tapi hanya kita kembali lagi tarik ulur. Ini foto yang mau dihasilkan mau seperti apa hasil akhirnya gitu. Kalau sebatas dokumentasi biasa, emang ponsel sekarang keren, bagus-bagus lah terus terang. Ya, tapi kembali lagi, kayak kita kalau bicara sama seniman ya, kenapa nggak pakai cat yang harga 200.000, kenapa beli catnya yang 2 juta? Gitu sebenarnya balik lagi gitu kan. Oh gitu ya. Jadi kamera sama ponsel tuh tinggal kita harus berdampingan baiknya. Ya, tinggal kapan saatnya kita di ponsel, kapan saatnya kamera yang bermain gitu. Oke, ya. Jadi fotografer selalu punya banyak alat dan ponsel salah satu. Alat. Tapi kita tetap harus. Nah, kembali lagi. Ini hasilnya kepuasannya. Terus kita kalau ponsel itu motret aljabar saya bisa itu dan hasilnya luar biasa kayak motret dari jarak dekat. Kita cukup dari bukit yang ini mungkin jaraknya berapa ya kalau sampai sana? 7 km. Iya bisa ya. Ya 7 km atau itu gedung Dago. Dago ya. Di sana kita foto tanpa kita harus datang dan kita dapat pemandangan. Kalau yang pakai ponsel ada juga yang sampai sana tapi hasilnya tetap bintik-bintiknya terlalu banyak Pak. Tapi kalau pakai ini Lumix Panaleka hasilnya kinclong. Ya kayak sekarang gini yang hal mudah lah, perbedaan HP dengan kamera. Saya mau nyuting, motret yang lagi nyuting nih, pakai HP. Tinggal yang mau dikorbankan yang syuting atau alamnya. Ya, misalkan kita belakangnya pengen Bandung kelihatan, berarti yang nyuting gelap. Ya. Nah di kamera tidak begitu.
sana bagus, yang syuting bagus, yang ada bagus, teknik, tinggal itu kelebihannya. Atur-atur kayak tadi ya. Kalau ya, nggak ya. tambah itu tadi namanya pencahayaan. Oke. Nah, sampai sekarang produsen HP ada yang lupa, belum bisa bikin flash. Dulu pernah ada tapi kan nggak bagus. Iya, iya. Kalau satu saat nanti si kamera bisa pakai flash kekuatannya kayak DSLR, siap-siap makin gini lagi. Oh handphone. gitu ya. Ya kan? Ya memang ada itu flashnya ya di ponsel itu, tapi belum Ada, nggak bagus. ini nggak bagus. Iya, nggak iya, bagus. iya. Masih kurang lah untuk sebuah Ya, kebutuhan nggak syuting bisa. apalagi ya. ya. Sekarang kita Sama. paling jarak berapa meter ya? 2 meter. Ya. Misalkan ada flash tuh nggak nyampe, paling nyampe sejengkal. Iya, iya. Tapi kalau di kamera flash kan bisa sampai 5 meter, 10 meter. Nah itu yang belum bisa di HP. Demikian teman-teman, saya berbincang dengan Pak Aris Wahyudi, pengelola servis kamera di Braga, Kota Bandung. Ini di Puncak Bukit dan ini sudah jam 1 siang. Seperti biasa saya sudah hafal lokasi sini. Kalau jam 2, jam 3 ini musim hujan. Ya. Sebentar lagi ambiar, gelap sekali di Ya. bukit ini. Sekarang sih malah lagi enak-enaknya nih Ya. cuaca. Nanti biasanya hujan. Tapi jangan lupa nanti teman-teman fotografer yang di Morse terutama harus datang ke sini. Kalau nggak mau ke sini rugi. Ini banyak sekali objek-objek, ada motret satwa, ada motret tanaman juga ada, motret apa itu gedung-gedung dari Kota Bandung Banyak. Ya. Sini tuh saya pantau tuh banyak sekali momen ya. Iya. Dari landscape, human interest, tentang apa? Motret WC yang paling kumuh. Ya, itu. Kemiskinan ekstrim. Ada. Ekologi. Jadi nggak usah jauh-jauh, nggak tahu fotografer itu nggak pada ngobjek ke kawasan Bandung Utara dulu-dulu. Ternyata memang harus ada yang memulai ya, Betul. digerakkan, terus mereka pada datang. Nah, ada guide-nya untuk memotret hal-hal yang unik. Nah, semoga di komunitas fotografer Morse itu berkembang terus, banyak yang pensiunan juga ya. Wah, banyak. Nah, tua-tua olahraga Ya, ke bukit. makanya di Morse Asik. itu terkenal sebagai penitipan bapak-bapak. Jadi mamanya tenang kalau bapaknya ada di Morse, nggak akan macam-macam gitu. Jangan lupa kalau sudah motret itu bisa menjual dong, harus memarketingi. Nah, saya juga belajar itu marketing foto, tapi kebetulan memang marketnya bukan jual foto tapi untuk kepentingan gerakan sosial. Nah, saya itu Pak Aris, fotografi saya tekankan, videografi saya tekankan, mulai dari yang awal nggak tahu sampai sekarang pada bisa, itu karena untuk kepentingan sosial. Jadi jurnalisme itu buat saya bukan hanya untuk pewartaan, berhenti di pewartaan, tapi untuk gerakan sosial. Dan saya bersyukur bisa menghasilkan banyak hal. Ada lebih 1,5 juta bibit pohon kopi yang sudah ditanam karena fotografi dan videografi juga. Ada tanaman buah itu hampir 1,5 juta, 480.000 pohon yang kita bagikan. Pak Aris juga tahu itu, petani-petani nanam dan sudah banyak yang panen. Itu juga karena videografi dan fotografi. Canamkan ya, fotografi dan videografi itu istilah menjualnya bukan hanya soal transaksi jual beli, tapi ini foto menjual dalam konteks pengertian yang bisa menggerakkan orang untuk kemudian berbuat baik. Nah, kita bulan Januari nanti tolong Pak Aris kita desain diskusi tentang hubungan empati dengan fotografi. Ini menarik karena bagaimanapun intisari seni itu bukan keindahan atau bukan pesona yang mewah, tapi di dalamnya harus ada empati. Sebab dalam seni kalau itu hanya keindahan, ada darah berceceran, itu bukan keindahan. Ada tragedi, kepalanya pecah, itu bukan keindahan, tapi di dalam seni tetap ada. Dalam pentas drama, dalam fotografi, itu lebih pentingnya dalam seni itu adalah empati. Adanya empati, tidak indah pun tetap bisa jadi seni. Jadi ayo kita fotografi, ayo kita gerakan sosial, dan kita menghasilkan perubahan sosial yang nyata. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama, terima kasih.